Bertemu kembali dengan channel Ruli Rinaldi. Kali ini kita akan membahas tentang TKDN ya. Nah, Bapak Presiden menegaskan kembali tentang alokasi APBN APBD untuk produk dalam negeri. Di sini disebutkan bahwa Bapak Presiden itu harus memiliki pemerintah itu ya, belanja pemerintah harus memiliki tiga hal penting. Yang pertama menciptakan nilai tambah. Jangan terus nilai tambahnya. Kedua, membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga, efisien. Nah, ini yang harus kita perhatikan dari amanat Bapak Presiden, sehingga semuanya akan kembali kepada masyarakat Indonesia. Beliau juga mengaku sedih ya, karena uang itu uang dikumpulkan dari PPN, PPH, ekspor, PNPB, belinya produk impor. Nah, ini kita akan berbicara tentang apa itu TKDN ya, dan bagaimana perhitungannya. Sebagai pengetahuan kita supaya amanat dari Bapak Presiden ini bisa terus kita jalankan. Dan dari arahan Bapak Presiden tersebut diamanatkan 40% nantinya gitu ya, belanja untuk koperasi dan UMKM ya, dan terutama untuk produk-produk dalam negeri. Nah, ini untuk pembentukan katalog elektronik lokalnya. Silakan untuk ngecek video yang linknya nanti akan ada di deskripsi. Dan juga untuk semuanya itu akan ada di katalog gitu ya. Nah, baik, kita mulai saja untuk pengertian-pengertiannya ya. Kita sistematika sebagai ini. Sebagai berikut ini. Pertama adalah payung hukum P3DN dan pengertiannya, terus P3DN dalam pengadaan barang jasa, nanti bagaimana untuk TKDN-nya di dalam peraturan-peraturan pemerintah dalam pengadaan barang jasa, terus bagaimana cara menghitungnya gitu ya, dan apa itu dan bagaimana BMP gitu ya, bobot manfaat perusahaan, dan poin-poin penting lainnya. Nah, di dalam instruksi Inpres nomor 2 tahun 2022 disebutkan bahwa tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri, bahwa disebutkan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menambahkan pelayanan gitu ya, untuk mendapatkan sikap dan SPSC. Nah, teman-teman pengusaha yang belum baru atau calon-calon pengusaha gitu ya, yang belum mempunyai akun untuk SPSC dan sikap, silakan untuk dicek juga video saya yang telah lalu. Dan juga untuk mendorong percepatan produk dalam negeri, serta untuk memerintahkan untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal dan toko daring. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah diperintahkan seperti itu, berarti kita harus cek dulu ya, katalog lokalnya seperti apa, toko daring seperti apa. Nah, kalau misalnya kita untuk lihat katalog lokal, ini seperti ini ya, katalog lokal itu. Jadi di katalog lokal itu ada yang namanya TKDN. Nah, yang di sini ini etalase TKDN. Ini belum ada data yang ditampilkan ya. Terus juga kalau misalnya kita DLPSE di sini nanti teman-teman bisa lihat bahwa untuk pengadaan barang jasa sekarang itu sudah menggunakan TKDN ya. Jadi kalau misalnya ada yang penawaran dengan produk-produk dalam negeri itu mempunyai penilaian yang lebih bagus gitu ya, kemungkinan menangnya itu akan lebih besar. Nah, balik lagi ke sini teman-teman, jadi hierarki kebijakan P3DN itu sebetulnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang tahun nomor 3 tahun 2014 ya, tentang perindustrian. Di situ disebutkan bahwa kita mewajibkan untuk penggunaan produk dalam negeri untuk setiap PBJ di dalam kementerian, lembaga, perangkat daerah, BUMN atau BUMD atau dan usaha swasta mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Tentang perindustrian nih disebutkan. Nah, yang kedua itu di kewajiban untuk produksi dalam negeri juga disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 29 tentang tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Nah, dalam rangka pelaksanaan P3DN ini dibentuk Timnas P3DN yang diketuai oleh Menko Marves. Kewajiban pengguna produk dalam negeri terdapat dengan TKDN dan BMP itu lebih ke paling sedikit 40% ya.
dengan komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan itu paling sedikit 40%. Ini apa TKDN dan BMP itu akan kita sampaikan di paparan berikutnya ya. Dan juga itu di Perpres 16 tahun 2018 dengan perubahannya Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa disebutkan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah itu wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang TKDN dan BMP-nya paling sedikit 20%, 40% ya. Nah, kalau misalnya TKDN plus dan BMP ini 40% berarti itu sudah wajib ya. Ini wajib. Jadi TKDN-nya biasanya ini 25%. Dan BMP-nya itu 15% ya, komposisinya seperti itu. Nah, juga di dalam peraturan PPP nomor 29 itu disebutkan dengan ini ya, pendetilannya bahwa wajib apabila TKDN tadi ya disebutkan ini wajib digunakan untuk APBN, anggarannya atau pinjaman atau hibah atau BUMD, APBD, pola kerjasama dengan pemerintah atau mengusahakan sumber daya dikuasai negara. Dan juga untuk nanti untuk ada yang disebut preferensi harga ya. Preferensi itu adalah kelebihan ini ya. Preferensi nanti akan dijelaskan di bawah. Jadi untuk preferensi itu ada sebagai insentif ya, insentif untuk pengusaha-pengusaha yang apabila menawarkan harga-harga barang di atas 25%, mereka akan dapat preferensi harga. Bagaimana perhitungannya nanti akan dijelaskan di bawah. Nah, untuk preferensi barang itu paling tinggi 25%, sedangkan untuk produksi dalam negeri, jasa konstruksi, ini untuk perusahaan dalam negeri yang paling tinggi untuk ditambahkan 7,5% di atas harga penawaran terhadap perusahaan asing. Kalau ada misalnya perusahaan asing, berarti ini kan tender internasional ya. Nanti ada perhitungannya juga. Nah, di mana nih kewajiban pemerintah untuk menggunakan TKDN ini, penggunaan produksi dalam negeri. Nah, di dalam pasal 58 di PP 29 2018 ini sebetulnya sudah dilaksanakan di dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Jadi di dalam perencanaan itu harus sudah menggunakan produk-produk dalam negeri. Bagaimana caranya? Nah, ini harusnya kalau misalnya pembangunan suatu gedung berarti maaf, di dalam proses perencanaannya ya atau perancangan atau proses detail engineering design atau DED itu harus sudah berapa persen sih produk-produk dalam negerinya gitu ya. Misalnya semen ini produksi dalam negeri berapa persen nih TKDN-nya. Misalnya keramiknya menggunakan apa nih atau menggunakan granitnya buatan mana gitu ya. Berapa persen TKDN-nya. Nah, itu harusnya sudah keluar di dalam perencanaan. Dan juga nanti di pelaksanaan ya apalagi ya. Pelaksanaan itu kan termasuk di dalam tender gitu ya. Di dalam tender berarti di dalam perencanaan ini ada tendernya juga. Nanti di dalam tender dicek sama Pokja itu berapa TKDN pembangunan suatu gedung ya. Atau kalau mau beli barang itu dicek dulu nih di katalognya berapa persen gitu ya ininya apa TKDN-nya seperti ini nih. Nah, kalau kita lihat di cek katalog ya, kalau misalnya kita balik lagi ke beranda untuk misalnya di nasional gitu ya. Ini misalnya kita beli komputer, datanya seharusnya ada ya. Mungkin datanya lagi di refresh ya, seharusnya ada itu biasanya seperti itu untuk TKDN itu muncul gitu ya di dalam TKDN itu misalnya jenis barang itu apa TKDN-nya berapa. Nah, teman-teman sekalian di dalam pasal 4 Perpres 12 tahun 2021 di dalam tujuan pengadaan
disebutkan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini sangat jelas ya. Jadi TKDN sekarang kita bicara tentang dalam TKDN dalam pengadaan barang jasa. Nah, pencapaian tujuan pengadaan itu paling sedikit mengalokasikan 40% ya. Jadi nilai-nilai dari anggaran APBD, APBDN, atau BUMN itu 40% harus anggarannya untuk produksi dalam negeri. Nah, juga untuk mempunyai 40% ya dari TKDN, juga dalam pelaksanaan itu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Dalam pasal 66-nya disebutkan bahwa Kementerian Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan prakarya nasional. Ini BMP-nya dan TKDN-nya sama 40% ya. Nah, ini TKDN dan BMP dimaksud mengacu pada daftar inventarisasi dalam negeri. Nah, ini kita cek dulu di Kementerian Perdagangan, TKDN Kemenperin itu yang ini ya. Nah, ini di sini disebutkan untuk sertifikatnya. Teman-teman bisa cek nih kategorinya apa nih, kita berdasarkan produk misalnya ya. Kita pengen produk apa misalnya semen ya. Nah, ini produk-produk semen yang ada di Indonesia sudah mempunyai sertifikat TKDN. Kita bisa cek di sini PT-PT ini PT Adimix ya misalnya. Adimix ini sudah mempunyai untuk jenis produknya tiang pancang. Ini produknya berapa nih TKDN-nya gitu ya. Nah, ini TKDN-nya itu 59,43. Berarti sudah masuk gitu ya untuk produk-produk ber-TKDN untuk dijadikan sebagai dasar untuk di dalam rencana pembangunan sebuah gedung gitu yang menggunakan tiang pancang. Nah, ini tiang pancang ya produknya. Nah, untuk yang lainnya misalnya untuk kubus beton. Nah, kubus beton di sini disebutkan telah untuk pemecah gelombang buatan Adimix Indonesia itu yang diverifikasi oleh Surveyor Indonesia dan ada dua verifikator ya, jadi PT Survei Indonesia dan PT Sukopindo ya, Sukopindo. Nah, itu jadi 46% ini hasil verifikasinya, dan ini pasti ada sertifikatnya. Ini bisa diacu oleh perusahaan-perusahaan perancang konstruksi ya untuk menggunakan produk-produk ber-TKDN. Jadi sangat banyak ya, ada sumur resapan, ada spoon file, ada segala macam. Nah, teman-teman sekalian, TKDN-nya ini untuk spoon file diameter 400, lebar 12 meter itu 67%. Ini di atas 25 semua ya. Itu untuk produk-produk perusahaannya, untuk kita mengetahui bagaimana sih. Terus kalau kita melihat sertifikatnya bagaimana? Nah, di sini kita cek juga untuk perusahaan-perusahaan. Nah, juga untuk mengecek nomor sertifikat apakah ini palsu atau bukan, ini bisa di sini ya. Nomor sertifikatnya berapa? Dicek perusahaannya atau produknya seperti apa. Misalnya untuk material ya. Material banyak nggak? Nah, ini banyak ya. Yang berhubungan dengan coating material segala macam untuk industri itu sangat banyak gitu. Nah, teman-teman sekalian, seperti itu untuk mengecek rincian-rincian barang-barang apa saja yang ada di TKDN gitu ya. Nah, khusus di Kementerian PUPR itu ada yang namanya SIMPK gitu ya, SIMPK. Ini versi 10 disebutkan bahwa ini adalah aplikasi informasi material dan peralatan konstruksi. Untuk yaitu mengecek gitu ya. Ini ada kalau misalnya Bapak-bapak, teman-teman dari perusahaan supplier itu bisa daftar akunnya, atau misalnya untuk perhitungan nanti TKDN ini seperti apa, atau konsultasi atau informasi materialnya seperti apa. Di sini juga sudah
ada juga dua ya, ada informasi material dan juga peralatan. Kalau material di sini, ini bunyinya seperti ini. Ada jumlah produsennya ada 13, ada badan usaha PMDN-nya 84, badan asing 2, Asosiasi Semen Indonesia. Ini distributornya ini banyak ya. Jadi inilah yang bisa digunakan untuk pembangunan-pembangunan di Indonesia. Nah, untuk yang lainnya, untuk peralatan ini sama ya. Silakan teman-teman yang bergerak di dalam hal material juga untuk peralatan silakan untuk daftar di sini ya. Di SIMPK ini. Sini sudah juga ada asosiasinya sudah disiapkan khusus untuk konstruksi ya. Di sini ada semen, ada beton plat cetak yang sudah adanya, terus ada baja ringan, ada aspal minyak dan aspal buton. Nah, seperti itu untuk di SIMPK ini. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya di pasal 67 tadi disebutkan bahwa preferensi adalah merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan yang berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Jadi meskipun nanti dia lebih mahal untuk produknya, tetapi kalau menggunakan produk dalam negeri itu akan diberikan preferensi ya. Preferensi itu diberlakukan untuk pengadaan barang jasa dengan HPS paling tinggi di atas gitu ya, di atas 1 miliar rupiah. Jadi kalau misalnya ada pengadaan barang jasa, HPS-nya berapa nih? Oh, di atas 1 miliar. Nah, ini berarti harus sudah menggunakan preferensi. Nah, ini preferensi harga itu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut ya. Maaf. Diberikan terhadap TKDN yang paling rendah itu 25% TKDN-nya ya. Jadi kalau misalnya barang yang TKDN-nya di atas 25% TKDN-nya itu diberikan preferensi. Juga diberikan paling tinggi 25%. 25% ini adalah nilai preferensinya ya, nilai preferensinya. Itu juga nanti akan diperhitungkan dalam evaluasi harga. Penawaran yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir ya. Dengan rumus adalah 1 KP dikali HP ya. KP itu adalah koefisien preferensi ya. Harganya itu adalah TKDN dikali preferensi tinggi. Nanti contohnya akan disampaikan ya. KP adalah koefisien preferensi. HP merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatika. Nah, apabila terdapat 2 penawaran terendah, maka penawar yang TKDN-nya lebih tinggi itu ditetapkan sebagai pemenang. Untuk pekerjaan konstruksi tender internasional, ini preferensi harga diberikan paling tinggi 2,7%, 7,5% di atas penawaran terendah dari BUMN. Nah, badan usaha asing. Badan usaha asing ini tidak dinilai ya karena dia pasti akan menggunakan produk-produk asing ya, utama. Jadi diutamakan kalau misalnya ada dengan persaingan dengan badan usaha nasional itu mempunyai preferensi 7,5%. Nah, teman-teman sekalian, untuk pengadaan barang jasa internasional itu telah diatur dalam peraturan LKPP nomor 1 tahun 2020 bahwa untuk pengadaan konstruksi itu ya, nilainya itu paling sedikit di atas 1 triliun. Nah, kalau misalnya pengadaan barang jasa itu untuk tender internasional adalah 50 miliar dan untuk jasa konsultasi adalah 25 miliar rupiah. Ini baru menggunakan tadi ya yang TKDN 7,5% ini berarti harus di atas 1 triliun tendernya gitu ya, baru menggunakan TKDN preferensi harga. Nah, kalau misalnya ada tender-tender segini udah pasti ini terbuka untuk tender internasional ya. Teman-teman sekalian, di dalam PP itu disebutkan bahwa barang itu dibagi dalam 3 ya, ada yang diwajibkan, ini ada yang dimaksimalkan dan juga ada yang diberdayakan.
Nah, teman-teman sekalian bisa dilihat misalnya kalau misalnya ada TKDN dan BMP-nya itu 40%, itu sama dengan itu wajib ya. Kalau misalnya TKDN dan BMP-nya lebih kecil dari 40%, dimaksimalkan produk-produk dalam negeri gitu ya. Yang kalau misalnya ada yang diberdayakan, itu nilai TKDN-nya 10 sampai 15, itu barangnya diberdayakan untuk produk-produk dalam negeri. Teman-teman sekalian, apabila sudah dikelompokkan gitu ya, jadi nilai-nilai ini di dalam proses perancangan ini harus sudah dikelompokkan nih sama konsultan perencana gitu ya, atau di dalam perencanaan kita harus sudah mengelompokkan. Ini kita kira-kira wajib nggak nih kita gunakan gitu ya untuk TKDN-nya. Nah, kalau misalnya juga tidak ada barang yang diwajibkan, maka proses PBJ itu menggunakan mekanisme yang diberikan preferensi harga atau PBJ yang diberdayakan. Seperti itu. Nah, dalam perencanaan pengadaan barang jasa, di situ disebutkan bahwa pemenuhan penggunaan produk itu dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK disebutkan dalam Perpres 12 tahun 2021 pasal 19 bahwa dalam penyusunan spek teknis itu harus yang pertama adalah menggunakan produk dalam negeri. Itu terus penggunaan juga berdasarkan SNI, prioritas kepada UMKM dan produk ramah lingkungan ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam pengadaan barang jasa itu kan ada beberapa tahapan gitu ya. Nah, di dalam perencanaan di situ disebutkan bahwa PA atau KPA saat melakukan identifikasi kebutuhan sudah memperhatikan TKDN gitu ya. Yang kedua itu juga timnya itu mencari gitu informasi barang jasa tadi ya, yang dicarinya itu ada yang di apa SIM PK ini, terus ada yang di Kemenperin gitu ya. Kemenperin juga sudah ada di katalog. Nah, ini yang TKDN-nya seharusnya ini ada produk-produk yang ditampilkan kalau misalnya sudah di hari-hari kerja gitu ya. Dari kerja itu suka ditampilkan. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi dalam perencanaan itu sudah mulai. Misalnya untuk tahun 2023 atau 2022 ini yang sedang berjalan, misalnya ada perencanaan ada pengadaan atau pembangunan konstruksi, dicek lagi nih perencanaannya apakah sudah ngecek bahan barang PDN belum nih, ini karena wajib gitu ya. Nah, juga nanti di persiapan pengadaan itu antara PPK setelah menyusun spek teknis HPS dan draft kontrak juga harus memperhatikan TKDN gitu ya. Nah, nanti pas kaji ulang juga Pokja itu nanti akan mengecek gitu ya berapa nih TKDN-nya, terus akan mensyaratkan TKDN dalam dokumen pemilihan. Nah, ini di dalam dokumen pemilihannya itu nanti kalau misalnya untuk pekerjaan konstruksi ini akan seperti ini ya. Nah, ini ada penyampaian tingkat komponen dalam negeri untuk TKDN dalam penawaran konstruksi ya. Jadi ada kuantitas dan harga ini untuk dari perancangan gitu ya, di RAB atau BOQ, nanti harga penawarannya berapa. Nah, ini TKDN-nya berapa nih? Ini TKDN-nya berapa? Harga setelah preferensi ini nanti akan diberikan oleh Pokja, dihitung sama Pokja. Kalau misalnya ada TKDN. Nah, makanya dalam dokumen penawarannya atau dokumen perencanaannya itu si tim perancang itu harusnya sudah mengeluarkan nilai TKDN-nya berapa gitu ya. Sehingga dalam evaluasi penetapan harganya itu akan nanti dihitung gitu ya, hasil evaluasi akhir terendah gitu. Karena kalau misalnya kita berdasarkan harga saja itu belum dikasih preferensi ya. Nanti kalau misalnya harga totalnya berapa, ternyata ada yang TKDN-nya di atas 25 gitu ya, ternyata bagus. Sedangkan di penawaran yang lainnya tidak ada TKDN, maka yang menawarkan TKDN itu akan mendapat preferensi harga. Nah, itu ya keterangan-keterangan lanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, itu di dalam dokumen pemilihan gitu ya. Nanti itu di dalam review dokumen itu dicek nih spek teknisnya untuk memastikan bahwa mereka sudah mencantumkan mengacu kepada daftar inventarisasi mana gitu ya, Kemenperin atau SIM PK
dan lain sebagainya. Atau statement ya, klaim gitu ya, klaim dari perencana, oh ini TKDN-nya sekian, atau dari pabrikannya seberapa gitu ya. Nah, di dalam lembar data pemilihan, ini lembar data pemilihan itu, ini semuanya di dalam tender ya. Nanti video-video selanjutnya kita akan membahas tentang dokumen-dokumen tender dan apa saja isinya gitu ya, untuk belajar kita, pembelajaran kita. Nah, ini pendayagunaan produksi dalam negeri, ini diisi preferensi dengan besaran preferensinya gitu ya. Nah, paling tinggi ini 25%, 25% preferensinya. Nah, teman-teman sekalian, untuk evaluasi teknis nanti kalau misalnya mencantumkan produk dalam negeri itu otomatis akan digugurkan ya. Akan digugurkan, misalnya dalam BOQ-nya sendiri kita menawarkan misalnya sudah ada gitu ya barangnya itu TKDN, BMP, produk Indonesia sudah ada, tetapi tetap dia menggunakan produk-produk dalam luar negeri, ini otomatis digugurkan gitu ya. Maaf sebentar. Nah, dalam spesifikasi teknis juga di sini dalam DED ya, juga di review DED ini untuk pemilihan pekerjaan konstruksi untuk memastikan ya, ini berapa nih bahwa spek teknis tadi, spesifikasi teknisnya itu telah menggunakan memiliki komponen dalam negeri yang mengacu kepada daftar inventarisasi barang jasa produk dalam negeri. Industri, SNI ya tadi ya, produk kecil mikro dan lingkungan hidup. Itu ya. Jadi untuk sekarang itu sudah fokus ke dalam produk-produk dalam negeri. Kalau misalnya ada produk luar negeri, yaitu kalau misalnya satu tidak dapat diproduksi dalam negeri, dua barangnya produk dalam negerinya tidak mencukupi, atau di dalam negerinya itu tidak ada gitu ya, atau habis gitu seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita memperhitungkan atas produksi dalam negeri gitu ya, setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, ini kalau misalnya tidak ada harganya gitu ya, produk-produknya itu belum ini gitu ya, belum ada nilai TKDN-nya, itu silakan untuk melakukan self assessment, tetapi dengan ketentuan ini harusnya dipertanggungjawabkan ya. Nah, ini nanti di atas 1 miliar rupiah untuk pengadaan barang jasanya ya. Nanti preferensi diberikan paling tinggi. Dan apabila tidak menyampaikan formulir TKDN, formulir TKDN itu yang ini ya, formulir TKDN, nah yang ini. Formulir TKDN tidak menyampaikan misalnya, ya saya kosong aja TKDN, berarti dia tidak memperhitungkan, tidak mau gitu ya, tidak menginginkan preferensi, sehingga tapi tidak menggugurkan ya, cuma nanti kalau ada yang mengajukan formulir TKDN, ini yang tidak mengajukan itu otomatis harganya paling jadi mahal gitu ya, jadi mahal sehingga urutan penawarannya itu dia bisa jadi rendah gitu ya. Sedangkan kalau misalnya nanti menggunakan formulir TKDN, terus berarti dia menginginkan preferensi dan nanti akan dihitung sama Pokja, sehingga nanti di hasil evaluasi akhirnya itu dia akan peringkatnya akan lebih bagus gitu ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini formulir dalam penyampaian TKDN-nya. Nah, teman-teman sekalian, ini ya, kalau misalnya untuk pekerjaan konstruksi, misalnya apabila preferensi diberikan diberikan preferensi harga, itu ini diisi nih untuk misalnya pekerjaan pekerjaan balok gitu ya, atau pekerjaan kolom. Ini barangnya apa aja, misalnya semen, pasir, ini produksinya dalam negerinya. Nah, setelah nanti ini akan dihitung sama Pokja. Berapa sih harga setelah preferensinya. Sehingga nanti bisa lebih murah secara hitungan akhirnya, tetapi kalau kontraknya tetap berdasarkan kepada harga-harga yang teman-teman kontraktor tawarkan gitu ya. Nah, peserta pemilihan dapat memilih spesifikasi teknis dan merespon untuk penyusunan penawaran dengan baik. Spesifikasi DED harus didefinisikan dengan jelas, tidak mengarah kepada produk tertentu gitu ya, atau merek tertentu. Tetapi ini bisa menyebut merek ya, kalau misalnya
di dalam DED itu telah disebutkan bahwa untuk pekerjaan apa gitu ya, pekerjaan beton misalnya atau kolom itu disebutkan saja misalnya menggunakan semen yang TKDN-nya berapa, misalnya semen merek apa gitu ya. Seperti itu. Ini TKDN-nya tadi disebutkan untuk semen itu sudah sangat banyak gitu ya. Di sini untuk produk, di sini kita cek semen gitu ya misalnya. Nah, ini harus apa? Harus banyak nih produk-produk semen yang sudah ber-TKDN gitu ya. Sini kalau kita cek ini sudah ada berapa? Ada cek terakhir. Oh, ini masih banyak ya. Untuk semen ini sangat banyak, semua Udix dengan produk-produk turunannya itu sudah banyak di banyak menggunakan produk-produk yang sudah menggunakan TKDN bagus gitu ya. Nah, di sini kecuali gitu ya, komponen barang negeri ini kita bisa menyebut merek gitu ya untuk komponen barang jasa atau suku cadang atau bagian dari sistem gitu ya, atau barang jasa dalam katalog elektronik. Nah, untuk komponen barang jasa ini sebetulnya ini maksudnya komponen gitu ya. Nah, ini komponen barang jasa. Jadi misalnya untuk pekerjaan kolom gitu ya, untuk pekerjaan dinding ini udah menggunakan bisa menyebut merek gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam contoh model dokumen pemilihan, nanti teman-teman kontraktor itu kan sudah kewajiban gitu ya, kewajiban untuk produksi dalam negeri. Dalam pelaksanaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku perangkat lunak yang berasal dari impor nih. Kalau misalnya tidak dapat dipenuhi gitu ya. Ini harus komponen benar-benar mencerminkan bagian yang tidak ada gitu ya di Indonesia, terus belum diproduksi. Nah, ini ya. Fabrikasi sedapat mungkin nanti dilakukan di dalam negeri, menggunakan jasa layanan dalam negeri. Pokoknya nanti kalau misalnya ada barang-barang impor itu akan sangat sangat akan diawasi gitu ya, akan diawasi. Ini produk impor kenapa nih? Apakah di dalam negeri ada gitu? Nah, kalau ada itu nanti bisa jadi ini gitu ya, ada dapat teguran gitu ya. Kalau misalnya eh, apa masih menggunakan produk-produk dari luar. Nah, terus nanti peserta itu dapat daftar yang diimpor gitu ya. Nanti barang-barang yang diimpor itu dicatat gitu ya. Kalau misalnya nanti penawarannya, pokoknya kalau misalnya masih menggunakan produk-produk impor, itu nanti akan sangat banyak syarat-syaratnya dan nanti di dalam preferensi harga itu pasti akan peringkatnya akan turun gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya sangat tidak ada gitu ya, harus belum ada diproduksi alat-alat jenis-jenis barang jasa impor itu tetap kita bisa gitu ya. Karena kan kalau misalnya di dalam negeri tidak ada, terus belum tidak memenuhi spek yang ada juga, itu bisa impor. Tetapi ya ini belum dapat diproduksi, catatannya ya, belum memenuhi persyaratan dan juga ini tidak mampu gitu ya. Tetapi kan ini misalnya kalau misalnya sudah ber-SNI dan TKDN berarti harusnya bisa gitu ya memenuhi produk luar negeri. Jadi catatannya kalau misalnya impor itu pasti akan panjang urusannya gitu ya dan panjang juga prosedurnya dan juga waktu yang dibutuhkan itu akan cukup lama gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya kita untuk menghitung TKDN untuk suatu barang gitu ya. Jadi untuk perhitungan TKDN barang itu ini selintas saja mungkin ya. Jadi ada bahan material nanti dihitungnya itu tenaga langsung dan juga biaya tidak langsung. Itu nanti dihitung sampai pengerjaan proses pabrik. Nah, berdasarkan Permen nomor 16 tahun 2011 tentang ketentuan tata cara perhitungan TKDN ini tadi disebutkan bahwa eh, bahan materialnya seperti apa, terus tenaga kerjanya seperti apa, terus biaya tidak langsungnya seperti apa. Nah, nanti di satu set produksi gitu ya, satuan produksinya itu berapa nih komponen dalam negerinya, terus ada komponen luar negeri. Nah, ini ditotalkan untuk misalnya untuk bahan material ini TKDN-nya berapa persen. Nanti
misalnya di material itu untuk komponen dalam negerinya 1A gitu ya. Nah, kalau misalnya komponen luar negerinya itu 1B, sedangkan totalnya itu 1C, sedangkan TKDN-nya itu 1D. Jadi perhitungannya itu adalah misalnya untuk yang 4D gitu ya. Ini nanti 4D adalah 4C dikurangi 4B, 4C yang produksi total gitu ya, dikurangi 4B, komponen luar negeri, itu dibagi 4C, dibagi lagi dalam total penjumlahan gitu ya, sehingga dikali 100%. Atau juga 4A dibagi 4C, 4C dikali 100%. Itu sama ya, hitungannya, formulasi hitungannya, ininya jadinya persentasenya keluar gitu ya, seperti ini. Nah, kalau perhitungannya, kalau misalnya ini kita contohnya sebuah pulpen ya. Pulpen itu kan terdiri dari misalnya produk dalam negerinya berapa persen nih, terus TKDN-nya berapa gitu ya. Untuk ininya apa? Untuk tutup pulpennya misalnya ada produksi dalam negeri, tapi kita ada yang produksi luar negerinya nih 10% masih diproduksi di luar negeri. Nah, ini kalau misalnya juga untuk apa? Tutup pulpennya itu produksi luar negeri juga. Nah, ini untuk alat kerjanya misalnya ini produksinya ada bahan-bahan yang diimpor gitu ya. Misalnya chipsetnya, alat-alat yang belum dapat diproduksi di Indonesia. Itu ada 5% lah, 50-50 gitu ya, 50-50%. Sehingga ini produksi dalam negerinya 80, ini 40%. Sedangkan ini totalnya dijumlahkan ya, nanti seperti tadi, seperti ini, 1A, 1B, 1C, dijumlahkan, ini 1C. Nah, nanti TKDN pulpen itu adalah 80, 80 itu produksi dalam negerinya dibagi total ini gitu ya. Total penjumlahan produksinya. Sehingga ini didapat angka 88%. Nah, ini nanti dihitung oleh verifikator, disebutkan ke dalam, dicek gitu ya, diverifikasi oleh PT Sukopindo dan Surveyor Indonesia untuk dari utusan Kemenperin sebagai pihak ketiganya, itu nanti untuk mendapatkan ini nih, tanda sah TKDN gitu ya, sertifikat TKDN. Jadi nanti ada jenis produknya apa gitu ya, tipenya seperti apa, merek, nilai TKDN seperti apa, nanti diberikan kepada perusahaan ini untuk berapa produk-produk ini, untuk berapa TKDN-nya gitu ya. Nah, juga kalau kita lihat di tadi ya, di katalog, kalau kita cek gitu ya, di review oleh PA itu dalam perencanaan seperti tadi. Sayang sekarang mungkin lagi di hari libur ya, hari libur jadi tidak keluar untuk ininya, sehingga kita cek sudah screenshot. Jadi untuk PA itu harusnya di apa? Sudah merencanakan TKDN-nya yang TKDN dan BMP-nya itu sudah 40%. Berarti ini sudah wajib untuk digunakan gitu ya. Kalau misalnya sudah ada laptop, misalnya kita perlu laptop untuk BMP-nya 7,5% dan TKDN-nya totalnya itu jadi 39,63%. Nah, ini sudah di atas 25 ya. Berarti sudah. Nah, kalau 40 ini hampir mendekati wajib digunakan gitu ya. Kalau misalnya pembeliannya ada Zirek, ada IO Discovery gitu ya, ada Gear. Ini banyak ya produk-produk dalam negeri sekarang sudah mulai bagus. Nah, terus untuk cara perhitungan jasa gitu ya, karena di dalam perhitungan TKDN itu ada 3 gitu ya. Ada barang, ada jasa, ada gabungan. Barang, jasa, gabungan itu, barang dan jasa gabungan itu adalah konstruksi gitu ya. Nah, untuk perhitungan jasanya seperti ini. Jadi ada faktor biayanya, ada tenaga kerjanya, ada fasilitas kerja, dan jasa umum. Ini yang dihitungnya. Jadi untuk pekerjaan, misalnya untuk pekerjaan jasa gitu ya, itu disebutkan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya manajemen proyeknya berapa gitu ya, alat-alat kerjanya seperti apa, konstruksi dan fabrikasi berapa, ada jasa umum. Ini ada yang namanya biaya produksi. Perhitungannya hampir sama dengan barang gitu ya. Jadi untuk perhitungan TKDN-nya itu 5C dikurangi 5B dibagi 5C dikali 100%. Ini untuk perhitungan ininya ya, TKDN-nya.
Seperti itu, tolong juga diperhitungkan tarif Inkindo dan aturan pemerintah. Dan juga kalau di konstruksi itu ada yang namanya ini ya, standar remunerasi dari Kementerian PUPR. Nah, terus untuk perhitungan TKDN untuk barang jasa itu disebutkan bahwa untuk barang jasa itu atau konstruksi gitu ya, gabungan, ini disebutkan bahwa untuk perhitungannya terdiri kan dari ada barang, ada jasa gitu ya, gabungan gitu ya. Ini perhitungannya sama. Kalau misalnya untuk bahan bakunya, peralatan jadi seperti apa itu disebutkan gitu ya, dihitung gitu ya. Terus presentasi TKDN-nya berapa gitu ya. Ini ini per material gitu ya, bahan bakunya material, terus peralatan gitu ya, peralatannya berapa ini jadi hitung satu-satu. Ini kan tugas perancang gitu ya untuk menghitung berapa sih TKDN dari suatu material atau bahan baku yang digunakan gitu. Jadi bertanggung jawab terhadap penggunaan eh, produk-produk dalam negeri gitu ya. Nah, juga untuk jasanya seperti tadi dihitung dalam perhitungan jasa hampir sama. Kalau misalnya produk-produk jasanya ini tidak menggunakan produk orang-orang asing, ya udah otomatis berarti ini jasanya udah 100% TKDN gitu ya, produk-produk lokal, orang-orang tenaga lokal Indonesia. Berarti ini sebetulnya sudah tidak perlu dihitung lagi kalau misalnya tidak ada penggunaan, eh, artinya dihitung sebanyak 100% TKDN gitu ya untuk ininya. Nah, nanti untuk perhitungannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini dalam contohnya gitu ya, TKDN gabungan dan jasa ini dalam konstruksi untuk pembuatan gudang semen gitu ya. Nah, peralatan ini contohnya di DKI gitu ya. Ini jadi materialnya seperti ini diurai, ada dolken kayu, kayu paku, semen, besi beton, koral semen, dan spesifikasinya seperti apa, nanti pemasoknya siapa saja gitu ya, disebutkan oleh para kontraktor, jumlahnya berapa nih kebutuhannya, ini sesuai dengan BOQ gitu ya, BOQ yang dibutuhkan sama perancang sudah disampaikan, nanti harga belinya berapa nih, harga penawarannya nanti disebutkan, nanti TKDN-nya seperti apa. Nah, ini bisa seperti ini. Kalau misalnya barang jadi, ini senggelombang, terutama berarti TKDN-nya ini dari siapa nih? Ini ternyata impor nih. Nah, impor, kalau impor berarti TKDN-nya 0, seng plat juga impor. Tapi kalau misalnya sudah ada produk dalam negeri, ini TKDN-nya berapa nih? Nah, ini bisa juga ini kalau misalnya sertifikatnya belum ada itu merupakan statement ya atau komitmen dari pabrikannya. Ya, tapi dia harus mempertanggungjawabkan kira-kira berapa sih TKDN yang diproduksi sama saya gitu ya sehingga bisa muncul TKDN seperti ini. Perhitungannya seperti tadi di atas gitu ya untuk barang seperti itu. Nah, juga untuk tenaga kerja itu dipisah gitu ya. Jadi untuk satu satuan materialnya tenaga kerjanya berapa gitu ya. Misalnya ini kualifikasinya SMK sipil atau buruh seperti apa, jumlahnya berapa, durasi bulannya berapa, upahnya per bulan kira-kira berapa, terus tenaga konstruksi dan fabrikasi ini warga negara Indonesia, berarti semuanya warga Indonesia. Nah, sedangkan untuk alat dan fasilitas kerja itu ada yang namanya meteran, ini BOS gitu ya, mereknya BOS, itu impor gitu ya. Nah, ini merupakan Bangun Persada ini merupakan perusahaan yang 100% Indonesia gitu ya. Berapa nilai TKDN gabungannya nih? Kalau misalnya datanya seperti ini, nanti si kontraktor kalau misalnya sudah menawar seperti ini sudah kalau misalnya di atas 20-40% gitu ya gabungannya itu sudah dapat preferensi harga nantinya gitu ya. Nah, perhitungannya seperti ini. Jadi nanti untuk di POM penilaiannya nanti sama Pokja itu dinilai bahwa untuk materialnya nanti digabung gitu ya, produksi dalam negerinya berapa, total berapa, ini TKDN-nya berapa gitu ya. Untuk material dan peralatan gitu ya, barang jadinya. Ini kan ada produksi dalam negeri tadi ya, peralatannya. Seperti tadi. Nah, seperti itu perhitungannya, barangnya berapa nih TKDN-nya, berapa sekian, terus di jasanya berapa nih, ini kan produk Indonesia semua ya. Untuk manajemen berapa, untuk alat kerja berapa,
untuk jasa umum berapa, nanti untuk subtotal jasa itu sekian gitu ya, disebutkan ini TKDN-nya hampir 99% itu TKDN-nya, karena di sini ada alat kerjanya, misalnya ada tadi handrill sama meteran itu masih impor gitu ya, sehingga ada untuk TKDN-nya hanya 3% gitu ya. Teman-teman sekalian, setelah itu nanti digabung gitu ya perhitungannya. Jadi perhitungannya itu biaya barang dan dikurangi komponen luar negeri atau dibagi dengan biaya gabungan barang jasa. Ini dibagi dengan gabungan barang jasa ya, sehingga gabungan TKDN gabungannya ini adalah 90,27%. Ini nilai TKDN untuk misalnya produk pembuatan gudang semen dan peralatan. Nah, ini nanti bisa sebagai pegangan PPK bahwa tujuan akhir dari pembangunan gedung semen ini harus mencapai 90,27. Jadi ada tambahan tugas dari PPK dan juga konsultan pengawas untuk memastikan bahwa nanti ini tercapai gitu ya. Jangan sampai nanti di sini materialnya sudah 81%, tapi masih tidak tercapai gitu ya. Ternyata komponen luar negerinya ini nanti membengkak gitu ya. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Nah, nanti untuk penetapan calon pemenangnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini penetapan calon pemenang itu berdasarkan hasil evaluasi harga. Ini disebutkan ada hasil evaluasi akhir ya. Kalau misalnya di sini ada 3 perusahaan penawar, di sini ada harga penawarnya 3 miliar, 3,3, 3,1. PTSH ini 20% TKDN-nya gitu ya. Sedangkan PTLM 40%, PTDR ini 30%. Nanti hasil evaluasi akhirnya itu kan kalau ini tidak dihitung ya, masih dia belum mencapai 25%, ini tetap gitu ya. Nilainya 3 miliar, tetapi PTLM ini karena menggunakan produk-produk dalam negeri, akan hasil evaluasi akhirnya itu berubah gitu ya menjadi 2,9. Ini hasil perhitungannya nanti akan dijelaskan. Ini jadi peringkat kedua, sedangkan ini PTDR menawarnya 3,1, sedangkan TKDN-nya 30, ini menjadi 2,8. Jadi urutannya berubah ya. Kalau urutan di sini kan ini PTSH ke-1, ini kedua, PTDR ini ketiga gitu ya. Tetapi sekarang berubah menjadi ini 1, kedua, ini ketiga. PTDR ke-1 karena dia menggunakan TKDN 30%. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Jadi untuk perhitungan hasil evaluasi akhir itu preferensi barang diberikan 15% dikalikan TKDN. Nah, ini catatannya ya. Misalnya preferensi disebutkan di dalam dokumen pemilihan misalnya udah dikasih 15%. Nah, kalau 15% berarti hitungannya HEA itu menggunakan rumus 1 dibagi 1 plus koefisien preferensi dikali harga penawaran. Nah, ini di PTA gitu ya. PTA ini kan dia 1 seperti rumus ya. 1 plus koefisien preferensi. Dia TKDN-nya berapa nih? 30% kan? Dikali 15. 15 itu yang ini ya. 15% dikali 730. Nah, ini penawarannya ya. Berarti 730. Sedangkan untuk jasanya itu 1 ditambah 1 dikali 100% ya. Karena ini preferensi diberikan untuk jasa. Ini 0%. Berarti produk-produk jasanya itu dia 0% ya, 0% dikali 10.000. 10.000 itu ini ininya ya, jasanya. Ini sama dengan 708. Sedangkan PTB itu 1, ini rumus ya, dikali 25%, ini TKDN-nya, 25% TKDN-nya. Nah, ini ya. 25% TKDN-nya dikali 15, ini preferensi yang ini, dikali 730. 730 itu tetap penawarannya ya. Sedangkan untuk ini sama ya, untuk jasanya. Nah, ini untuk jasanya ini 50%,
Kalau ini yang 100 ini yang ini ya. 100 yang ini dikali 7.000. 7.000 itu yang ini jasanya. Ini nilainya 710. Jadi ada perbedaan antara 708, 710, dan nanti perhitungannya seperti ini. Nah, karena kalau misalnya kita lihat di sini asing ya, asing ini tidak perlu dihitung. Tidak perlu dihitung, itu otomatis tidak dihitung, tidak diberikan preferensi gitu ya, seperti itu. Nanti 708, ini 708 juta misalnya, 300 atau 708 miliar, ini 710 miliar, ini tetap gitu ya. Ya tidak diberikan preferensi harga meskipun dia nawarnya 726 gitu ya totalnya. Jadi kalau yang A itu menjadi ini 708, yang ini ya. Ini 703, 737 miliar misalnya, jadi 710. Sedangkan kalau yang perusahaan asing ini 726 tetap gitu ya. Nah, ini 727 tetap. Nah, inilah peringkat sebetulnya ya. Peringkatnya jadinya ini yang peringkat pertama PTA, peringkat kedua dan P3C itu 7,5%. Jadi nanti kalau misalnya ini di atas harga penawaran terendah kontraktor asing, jadi preferensi tambahannya itu ada tambahan ya, jadi 7,5% ditambah 726 harga C gitu ya, sama dengan 54,450. Nah ini untuk pekerjaan konstruksi dengan kontraktor asing gitu ya. Ini 726 di mana? 726 itu yaitu penawaran dari kontraktor C ya. Di kontraktor C itu dikali 7,5% dikali 54, hasilnya adalah 54,450 sehingga ditambahkan gitu ya. Jadi PTA itu dikurangi lagi 708 dikurangi dengan 54, ini jadinya 654. PTB itu 710 dikurangi dengan 54 juga sama, ini nilai preferensi yang ini ya, harga hasil perhitungan tambahan itu jadi 656, dan jadi peringkat penawarannya berdasarkan HEA seperti ini. Jadi perusahaan lokal jadi tadi 708, jadi ditambah menjadi nilai HEA kontraktor ini jadi 654, 655, 656 ini perusahaan B, dan ini tetap 726. Dan ini pasti peringkat 1 dan 2 dan 3-nya ini seperti ini ya. Ini untuk preferensi harga dengan nilai tadi di atas 1 triliun ya. Nah, preferensi harga nasional itu diberikan ketika ada kontraktor internasional ya, ketika untuk tendernya di atas 1 triliun tentunya gitu ya. Apabila terdapat dua HEA yang sama, maka TKDN yang tinggi itu yang terbesar adalah sebagai pemenang. Seperti itu ya keterangannya. Nanti juga tadi disebutkan apa itu BMP gitu ya, bobot manfaat perusahaan. Nah, teman-teman sekalian, bobot manfaat perusahaan itu adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan ekonomi usaha kecil, memelihara kesehatan, keselamatan lingkungan, dan memberdayakan lingkungan, serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual, dan total maksimum nilai BMP itu adalah 15%. Jadi ini faktor penentu bobot perusahaannya, bobotnya berapa itu nanti dinilai ya, seperti ini. Jadi untuk misalnya pemberdayaan usaha kecil, kriterianya itu kan minimal dia nilainya minimum 500 juta sudah memberdayakan usaha kecil gitu ya, kemitraannya. Jadi itu nilainya ada persentase, terus mempunyai sertifikat gitu ya, sertifikat OHAS, dan juga untuk pemberdayaan lingkungan. Ini 5%, ini perhitungannya, kalau ini dicek juga gitu ya, sama verifikator nanti nilainya berapa nih. Ini maksimum 15. 15 itu yang nilai maksimum. Jadi ada 30% untuk pemberdayaan usaha kecil, ada sertifikat OHS-nya 20%, ada pemberdayaan lingkungannya gitu ya 30%, dan fasilitas penajuan 20%. Ini totalnya 15%, pembagiannya seperti itu. Nanti ada yang bisa di bawah ini nilai-nilainya kalau misalnya satu perusahaan belum melaksanakan pemberdayaan lingkungan ya, ini dikurangi 4,5%, berarti sekitar 10,5%.
BMP-nya. Itu sudah cukup bagus ya, dia mempunyai. Nah, teman-teman sekalian, untuk kontraktor dan teman-teman yang lagi belajar untuk pengguna produksi dalam negeri, di sini disebutkan bahwa nanti untuk misalnya untuk produk-produk impor itu harus ini ya, banyak-banyak yang dilengkapi gitu ya. Ini LO-nya, Certificate of Origin-nya gitu ya, dan sertifikat produksinya. Jadi untuk menghindari barang-barang black market gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, untuk bagaimana sih untuk BMP dan TKDN secara mandiri? Di sini disebutkan ya, kalau misalnya pengajuan barang jasa, pengajuan sertifikat TKDN dan atau BMP itu nanti disampaikan kepada surveyor independen. Di sini ada Survey Indonesia dan ada 2 ya. Sertifikatnya itu ada nanti melakukan survei ya, TKDN disurvei oleh surveyor independen. Nanti seperti ini alurnya, nanti kalau misalnya ada yang bayar, ada juga yang gratis ini ya. Gratisnya itu ya biayanya itu difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian gitu ya. Silahkan dicari informasinya di website TKDN Kemenperin gitu ya. Itu bagaimana untuk siapa tahu masih ada proses TKDN yang masih gratis gitu ya. Nah, ini Sukopindo ya, Survei Indonesia dan Sukopindo. Nah, ini Survei Indonesia dan Sukopindo ini kalau misalnya keterangan-keterangan lebih lanjut, nanti untuk sertifikatnya tadi sudah kita cek gitu ya, seperti ini tadi untuk yang sudah P3DN di sini. Nah, ini home-nya seperti ini ya. Jadi cek ada regulasi-regulasinya, ada preferensinya, ada untuk menghubungi siapa nih gitu ya. Untuk apa? Untuk Pak, saya pengen dapat sertifikat TKDN nih, misalnya silakan untuk kontak-kontak nih, ada kontak personnya ya seperti itu. Teman-teman sekalian, di sini kalau kita cek gitu ya di Kemenperin itu untuk nilai capaian TKDN masa berlaku ini kita ngambil data di Januari 2000 kemarin gitu ya, itu sudah terdapat 12.000 produk yang wajib gitu ya untuk kita gunakan dan ini 7.400 dengan nilai TKDN antara 25 sampai 40. Ini juga wajib dilaksanakan ya. Minimum 40. Jika ditambah BMP mencapai 40 gitu ya. Ini masih 7 ribuan. Nah, nanti untuk contoh kemampuan industri-industri kita untuk yang ke bahan konstruksi ini sebetulnya sudah banyak gitu ya, ada aspal, bata, cat, ubin, keramik, tiang, mortar itu sudah banyak digunakan juga untuk pembelian alat-alat elektronik. Nah, bagaimana ini nanti kalau misalnya tidak memenuhi TKDN dalam pelaksanaan? Tadi kan sudah disebutkan kalau misalnya satu kontraktor itu sudah mengajukan bahwa saya akan mengajukan nih untuk preferensi dapat misalnya nanti produk-produk konstruksinya itu sudah mencapai 90% sekian gitu ya. Nanti itu harus PPK ya tugas lagi nih dengan pengawas gitu ya untuk misalnya realisasi tidak sesuai itu dengan TKDN penawaran itu bisa ditetapkan denda gitu ya. Denda atau maksimal sebesar 15% mengubah kontrak gitu ya. Kontrak total. Ini kan bukan uangnya. Jadi kontrak total dikurangi nanti maksimal 15%, ini berapa nanti perhitungannya berapa yang tidak tercapainya gitu ya. Misalnya tidak tercapainya ini kurang misalnya 5%, ya 5% dikalikan kontrak itu merupakan denda. Dan denda itu nanti dikurangi kontraknya sebesar 5% itu. Nah, ini dilakukan oleh audit ya. Nanti ada audit pencapaian TKDN ini oleh APIP atau BPKP gitu ya, dokumen bersama gitu ya. Nah, ini saksi finansialnya, persentase TKDN dikurangi persentase dikali hari penawarannya berapa gitu ya, dikurangi kontrak. Nah, teman-teman sekalian, untuk pengawasannya dan sanksi itu sesuai PP 29 tahun 2018 juga ada 3 ya. Yang pertama ada sanksi untuk lembaga verifikatornya, ini Survei Indonesia dan Sukopindo. Ini kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan penentuan TKDN. Untuk pejabat pengadaan di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam
proses pengadaan barang jasa ya organisasi. Misalnya ada PA, ada KPA, ada PPK, ada Pokja gitu ya. Nah ini ada denda, misalnya ada peringatan tertulis, tidak kalau tidak tercapai, terus ada denda administratif sebesar 1% dari nilai kontrak dan juga pemberhentian dari jabatan pengadaan barang jasa. Nah, terus juga di sini ada untuk sanksi untuk produsen untuk yang ini ya, misalnya nanti pencabutan sertifikat TKDN-nya kalau misalnya tidak tercapai, terus pencantuman daftar hitam dan denda administratif 3 kali dari nilai barang yang diimpor. Misalnya ini kalau misalnya ada hal-hal untuk pengawasan dan sanksi seperti itu. Nah ini kalau kita tadi cek di dalam TKDN ya, dalam e-katalog juga sudah disebutkan di sini, tapi ini datanya masih belum keluar ya, karena di masa-masa libur gini biasanya di-refresh gitu ya untuk datanya. Silakan nanti untuk dicek juga. Ini terima kasih. Demikian beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam sharing pengetahuan dalam perhitungan TKDN, bagaimana cara berhitungnya dan bagaimana penerapannya dalam pengadaan barang jasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman PPK, teman-teman kontraktor, dan teman-teman pengusaha atau calon-calon pengusaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Salam.